di sini Ayu akan menjelaskan pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yaitu ana, bagian atau memisahkan, sedangkan tomi yaitu iris atau potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Jadi, ini adalah ilmu urai yang mempelajari susunan tubuh dan hubungan bagian-bagiannya satu sama lain. Baik, selanjutnya kita ke slide fisiologi. Nah, fisiologi berasal dari bahasa Latin yaitu visi atau physis, alam atau cara kerja, sedangkan logos atau logi itu artinya ilmu pengetahuan. Nah, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Fisiologi juga mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Nah, teman-teman, jadi anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Nah, selanjutnya kita ke posisi anatomi. Posisi anatomi yang digunakan sebagai rujukan atau tunjukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Nah, tubuh berdiri dengan tegak, kedua kaki rapat, paralel, mendatar di lantai. Kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak ke depan, tangan membuka. Ibu jari mengarah keluar tubuh. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bidang proyeksi tubuh. Nah, apa sih bidang proyeksi tubuh? Jadi, bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. 3 penampang anatomi utama adalah penampang koronal, sagital, dan transversal. Baik, inilah istilah lokasi anatomi. Oke, kita akan membahas lokasi anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Yang pertama ada bidang sagital. Bidang sagital adalah bidang yang membentuk tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu, atau tidak membagi tepat dua bagian. Nah, bidang ini sejajar dengan bidang median. Selanjutnya ada bidang horizontal, bidang yang terletak melintang. Melalui tubuh bidang XY, bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, bagian bawah, inferior. Nah, bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagital, membagi tubuh menjadi bagian depan, frontal, dan belakang, dorsal. Baik, kita akan membahas bidang proyeksi tubuh. Nah, bidang sagital membagi bagian tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Nah, ada dua, yaitu mid sagital membagi bagian tubuh menjadi dua, bagian kanan dan kiri sama besar. Dan yang kedua, parasagital membagi bagian tubuh menjadi dua, bagian kanan dan kiri yang tidak sama besar. Dari potongan sagital, kita dapat mengenal adanya kanan dan kiri. Selanjutnya ada bidang frontal dan koronal. Nah, bidang frontal dan koronal ini membagi bagian tubuh menjadi bagian depan dan belakang. Dari potongan koronal, kita mendapatkan istilah depan anterior dan belakang posterior. Selanjutnya ada bidang transversal atau horizontal. Nah, bidang transversal atau horizontal ini membagi bagian tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Sedangkan dari potongan transversal kita dapat mengenal istilah atas superior dan bawah inferior. Tentunya, tubuh manusia dibagi menjadi regio atau daerah dan area lokasi spesifik yang dapat diidentifikasikan pada permukaan tubuh. Ada bagian aksial ada kepala atau kaput, wajah, facial, tengkorak, kranial, leher, kolum, batang tubuh, trunkus, toraks, dan abdomen. Nah, bagian apendikular itu ada dua, yaitu ekstremitas superior dan ekstremitas inferior.
Selanjutnya bidang proyeksi tampak samping atau lateral. Ada kepala, frontal, parietal, dan oksipital. Ada leher, yaitu chole. Nah, ada cervical anterior, sternocleidomastoide, dan cervical lateralis, cervicalis posterior. Baik teman-teman, pada halaman ini kita melihat proyeksi tubuh dari arah ventral atau depan. Pada bagian toraks terdapat beberapa regio seperti mamaria dan sternalis di area dada. Kemudian ada pectoralis dan axillaris, scapularis, dan vertebralis. Sedangkan pada abdomen terdapat regio umbilicalis, epigastrica, hypogastrica, hypochondriaca, abdominalis lateralis, inguinalis, dan urogenitalis. Pembagian regio ini membantu kita menentukan lokasi suatu bagian tubuh secara lebih spesifik loh teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman adalah tampak dorsal atau bagian belakang tubuh. Beberapa regio yang dapat ditemukan yaitu vertebralis di sepanjang tulang belakang, scapularis pada daerah tulang belikat, dan infrascapularis di bawahnya. Kemudian ada regio lumbalis pada pinggang, sacralis pada daerah sakrum, glutealis pada bongkong, dan analis di sekitar anus. Nah, berikutnya ini kita akan membahas ekstremitas atau anggota gerak dari tampak depan, teman-teman. Pada ekstremitas superior dimulai dari bahu atau deltoid, kemudian lengan atau brachium, siku atau fossa cubitalis, lengan bawah atau antebrachium, dan tangan atau manus. Sedangkan pada ekstremitas inferior terdapat paha atau femoris, lutut atau genus, tungkal atau crucis, dan kaki atau pedis. Selanjutnya, teman-teman, pada bagian halaman ini merupakan ekstremitas dari tampak dorsal atau belakang. Pada anggota gerak atas terdapat bahu, lengan atas, bagian belakang, siku atau cubitalis posterior, lengan bawah, dan tangan. Sedangkan pada anggota gerak bawah terdapat paha, bagian belakang lutut yang disebut fossa poplitea, kemudian tungkai, kaki, dan planta atau telapak kaki. Nah, selanjutnya ada pembagian abdomen menjadi 4 kuadran. Abdomen dibagi menggunakan garis vertikal dan horizontal sehingga terbentuk 4 bagian teman-teman, yaitu kuadran kanan atas atau RUQ, kiri atas atau LUQ, kanan bawah atau RLQ, dan kiri bawah atau LLQ. Pembagian ini digunakan untuk membantu penentukan lokasi organ maupun lokasi nyeri atau keluhan pasien. Nah, ini gambarnya. Nah, di halaman selanjutnya ini ada regio pada atau 9 regio pada abdomini pelvis. Ada hipokondrium kanan dan kiri, epigastrium, lumbar kanan dan kiri, umbikal, hipogastrium, serta inguinalis kanan dan kiri. Nah, selanjutnya, setiap kuadran abdomen itu teman-teman memiliki organ yang berbeda. Pada kuadran kanan atas terdapat bagian hati, kandung empedu, ginjal kanan, serta bagian usus. Sebagiannya ya. Pada kuadran kiri atas terdapat lambung, limpa, bagian hati, pankreas, ginjal kiri, serta sebagian usus. Sedangkan kuadran kanan bawah antara lain terdapat sekum dan appendix, sedangkan kuadran kiri bawah berisi sebagian besar usus, ureter kiri, dan organ reproduksi. Karena itu, pembagian kuadran sangat membantu dalam pemeriksaan klinis, terutama ketika pasien menunjukkan nyeri pada abdomen.
Nah, terakhir ada terminologi posisi relatif dan arah. Nah, istilah ini digunakan untuk menjelaskan posisi suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya dengan menggunakan garis tengah atau midline sebagai patokan, teman-teman. Nah, ada anterior dan ventral, berarti menuju bagian depan, sedangkan posterior atau dorsal berarti menuju bagian belakang. Superior atau kranial berarti berada di atas atau menuju kepala, sedangkan inferior atau caudal berarti berada di bawah atau menuju kaki. Nah, istilah-istilah ini penting dalam anatomi karena membantu tenaga kesehatan menjelaskan lokasi tubuh dengan tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, itu dia teman-teman. Dalam visceral terletak di bagian dalam tubuh, superficial setiap bagian yang dekat ke permukaan tubuh. Nah, pada anatomi, kita menggunakan beberapa istilah untuk menunjukkan posisi arah suatu bagian tubuh. Pertama, superior berarti bagian yang lebih atas, sedangkan inferior berarti bagian yang lebih bawah. Anterior itu menunjukkan bagian depan tubuh dan posterior menunjukkan bagian belakang. Kemudian ada medial, yaitu bagian yang mendekati garis tengah tubuh, dan lateral, yaitu bagian yang menjauhi garis tengah tubuh. Untuk arah anggota gerak proksimal berarti bagian yang lebih dekat dengan batang tubuh, sedangkan distal berarti bagian yang lebih jauh dari batang tubuh. Nah, ini dia teman-teman. Selanjutnya adalah istilah gerakan anatomi. Fleksi merupakan gerakan menekuk atau membengkokkan sendi, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan kembali sendi. Abduksi adalah gerakan menjauhi garis tengah tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati garis tengah tubuh. Kemudian ada elevasi dan depresi, berarti gerakan mengangkat suatu bagian tubuh, tapi depresi adalah gerakan menurunkannya. Contohnya dapat dilihat pada gerakan membuka dan menutup mulut, guys, atau mengangkat dan menurunkan bahu. Nah, berikutnya ada beberapa istilah gerakan khusus. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Pada tangan terdapat supinasi, yaitu gerakan memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas, dan pronasi yaitu gerakan memutar sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Selanjutnya ada endortasi, adalah gerakan rotasi ke arah dalam. Nah, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi ke arah luar. Nah, selanjutnya di slide ini teman-teman bisa melihat tabel-tabel tentang istilah anatomi. Banyak sekali kan teman-teman. Jadi, istilah sebelumnya terdapat beberapa istilah anatomi lainnya teman-teman. Internal berarti bagian dalam dan eksternal bagian luar. Dextra menunjukkan sisi kanan, sinistra sisi kiri. Sentral berarti bagian pusat, sementara perifer bagian tepi. Profunda bagian-bagian yang lebih dalam, sedangkan superficial berarti bagian yang lebih dekat dengan permukaan. Kemudian ada ascendens, berarti bergerak atau berada ke arah atas, dan descendens berarti ke arah bawah. Kranial mengarah ke kepala, sedangkan caudal mengarah ke bagian bawah atau ekor tubuh. Ventral menunjukkan bagian depan, sedangkan dorsal menunjukkan bagian belakang. Masih banyak lagi teman-teman istilah anatomi, bisa teman-teman lihat saja ya di sini. Nah, istilah anatomi satu lagi nih teman-teman. Ada parietal, yaitu selaput atau bagian yang berada di sisi luar. Dan visceral, yaitu bagian yang berhubungan dengan organ bagian dalam. Transversal, bagian melintang, sedangkan longitudinal berarti membujur. Untuk anggota gerak ada palmar menunjukkan arah telapak tangan, sedangkan plantar menunjukkan arah telapak kaki. Kemudian ada ulnar berarti ke arah tulang ulna atau hasta, dan radial berarti ke arah tulang radius atau pengumpil.
Nah, pada tungkai atau tibial berarti ke arah tulang tibia atau tulang kering, sedangkan fibular berarti ke arah tulang fibula atau tulang betis. Sedangkan garis vertikal membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, sementara garis horizontal membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Nah, berikutnya adalah istilah arah dan gerakannya. Flexio berarti gerakan membengkokkan atau melipat sendi, sedangkan extensio berarti meluruskan kembali sendi. Abduksio merupakan gerakan menjauhi badan, sedangkan adduksio merupakan gerakan mendekati badan. Rotasio adalah gerakan memutar sendi, sedangkan sirkumduksio merupakan gerakan melingkar yang merupakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Nah, terakhir nih, kita mengenal struktur dasar tubuh manusia. Yang pertama adalah sel, yaitu bagian terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang serupa akan membentuk jaringan. Kemudian beberapa jaringan yang berbeda itu bergabung membentuk organ yang memiliki fungsi khusus. Jadi secara sederhana urutannya adalah sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, dan organ selanjutnya dapat bekerja sama membentuk sistem organ dalam tubuh manusia.